Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bahas film, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film yang berjudul Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai bahas film kali ini. Tarisis Semongko. Pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi di alam tak indah. Film diawali dengan diperlihatkan legenda 10 cincin 1000 tahun silam. Konon, pemilik cincin itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa, dahsyat serta dijanjikan keabadian. Wenwu ialah orang paling beruntung yang berhasil mengumpulkan ke-10 cincin tersebut. Selama ribuan tahun, Wenwu telah membuat organisasi bernama Ten Rings yang berisi para prajurit dari berbagai belahan dunia untuk melakukan pemberontakan untuk mendapatkan kekayaan sampai akhirnya di tahun 1996 Wenwu merasa tertarik dengan sebuah desa yang bernama Desa Talo. Desa Talo diketahui menyimpan berbagai makhluk mitos dan juga sihir kuno. Tanpa membuang waktu, Wenwu dan anak buahnya pergi menyelidiki tempat tersebut. Tapi untuk pergi ke tempat tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Wenwu harus melewati hutan bambu menyerupai labirin, dan anehnya juga bambu tersebut bergerak dan menghempit mobil Wenwu. Alhasil, mobil yang ditumpanginya terlempar dan masuk ke dalam jurang. Wenwu yang berhasil selamat masih tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menelusuri hutan tersebut sendirian. Setelah berjalan beberapa saat, ia pun bertemu dengan penjaga desa Talo. Ia bernama Yang Li. Dengan 10 cincin yang dimilikinya, Wenwu yakin bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, nyatanya Yang Li ditugaskan sebagai penjaga desa bukan tanpa alasan. Dia merupakan prajurit yang sangat tangguh, sehingga untuk pertama kalinya Wenwu berhasil dikalahkan. Tak diduga, hal itu pun membuat Wenwu terpikat kecantikan dan kekuatan Yang Li. Singkat cerita, mereka pun jatuh cinta. Karena cinta mereka tak direstui oleh ketua desa Talo, Yang Li pun terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan hidup normal bersama Wenwu. Menikah, mereka dikaruniai 2 anak yang bernama Shangqi dan Xialin. Pada suatu hari, Yang Li menceritakan tentang naga di desa Talo yang memberikannya kekuatan. Setelah itu, ia pun memberikan sebuah kalung untuk Shangqi dan Xialin. Suatu ketika, sebuah kelompok bernama Iron Gang, musuh bebuyutan Wenwu, datang ke rumah mereka pada saat Wenwu sedang pergi. Shangqi yang masih kecil tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya pasrah melihat ibunya yang sedang dibunuh oleh kelompok tersebut. Setelah kematian istrinya, Wenwu kembali memakai ke-10 cincin tersebut dan menghidupkan kembali organisasinya. Ia bertekad akan membunuh Iron Gang yang telah membuat istrinya meninggal. Sejak saat itu, Shangqi dilatih keras oleh ayahnya untuk memberikannya misi untuk membunuh ketua Iron Gang. Setelah menyelesaikan misi, Shangqi memutuskan untuk meninggalkan dunia milik ayahnya dan kabur ke San Francisco. Bertahun-tahun berlalu semenjak kejadian itu, Shangqi hidup sederhana sebagai karyawan hotel bersama dengan sahabatnya yang bernama Katie. Pada suatu hari ketika ia dan Katie sedang naik bus, Shangqi tiba-tiba didatangi seorang pria yang menginginkan kalung milik Shangqi. Karena Shangqi menolak pria itu, mereka pun memanggil rekannya untuk menyerang Shangqi. Dengan bakat ilmu bela diri yang dimiliki Shangqi, ia pun mampu melawan semua gerombolan penjahat tersebut. Aksi pertarungan yang hebat tersebut berhasil direkam oleh seseorang penumpang bus. Setelah berhasil mengalahkan beberapa penjahat, seseorang pria datang dengan tangan yang memiliki pisau tiba-tiba menyerang Shangqi. Dari penampilan pria tersebut, Shangqi tahu kalau mereka adalah anak buah dari ayahnya. Oleh karena itu, Shangqi pun berusaha mengalahkan mereka. Dengan bantuan Katie,
Mereka pun berhasil lolos dari kejaran anak buah ayah Shang-Chi. Tetapi pria tersebut berhasil mengambil kalung milik Shang-Chi. Setelah kejadian itu, Shang-Chi dan Katie pun langsung bergegas pergi ke Macau untuk menemui adik Shang-Chi karena ia yakin bahwa adiknya dalam bahaya. Singkat cerita, mereka telah sampai di Macau. Sesampai di sana, mereka pun bergegas ke tempat Xialin. Xialin mendirikan sebuah arena tanding ilegal yang cukup besar. Dalam pertandingan tersebut, nampak Abomination sedang melawan Wong, teman Doctor Strange. Setelah pertandingan tersebut, Shang-Chi pun ditantang untuk melakukan pertarungan di atas arena tersebut untuk melawan adiknya sendiri. Dalam pertandingan tersebut, Xialin menceritakan ketika ia ditinggalkan oleh Shang-Chi. Pada saat itu, Shang-Chi berjanji kepada Xialin akan kembali dalam 3 hari. Namun Shang-Chi mengingkari janji tersebut, yang membuat Xialin kecewa dan marah. Setelah pertarungan itu selesai, Shang-Chi pun menceritakan kejadian yang menimpanya. Namun Xialin memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena ia bisa menjaga dirinya sendiri. Dan benar saja, saat itu juga rombongan Ten Rings pun datang menyerang tempat tersebut. Xialin dan anak buahnya langsung bergegas kabur melalui pintu darurat. Sementara itu, Shang-Chi dan Katie harus melewati jendela untuk kabur. Oke sobat bahas film, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka, silakan like, comment, share, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.